Halo pejuang UTBK, jumpa lagi nih bersama aku, Kak Fadli, sebagai tutor penerangan umum kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita ke pembahasan di video kali ini, jangan lupa ya untuk tonton video lainnya. Teman-teman, tahu nggak sih? Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami hasil suatu penelitian, para peneliti itu biasanya menjanjikan datanya dalam bentuk tabel, diagram, bahkan grafik. Nah, tahu nggak sih, dalam kemampuan menafsirkan data ini bakalan diuji juga loh dalam UTBK SNBT nanti. Tapi sebelum kita belajar cara menginterpretasikannya, kita harus pahami dulu nih gimana data tersebut disajikan. So, di video kali ini kita bakal belajar macam penyajian data, latihan soal macam penyajian data. Oke, pertama kakak jelasin dulu nih tentang macam penyajian data. Data suatu penelitian biasanya akan disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram atau grafik. Diagram atau grafik yang disajikan pun memiliki beberapa bentuk, seperti garis, batang, hingga lingkaran. Nah, sekarang kakak bakal jelasin dulu nih tentang yang pertama, yaitu tentang tabel. Oke, siap-siap ya teman-teman. Untuk tabel, tabel sendiri merupakan bentuk penyajian informasi yang dituliskan secara berderet, terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Dengan garis pembatas, contohnya kayak gini nih. Nah, sesuai dengan definisinya, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah keterangan data yang disajikan. Jangan sampai ketukar ya, antara yang mana baris ataupun yang mana kolom. Waduh, bahaya nanti. Oke, lanjut kita bahas ke diagram ya. Nah, untuk diagram sendiri itu banyak macamnya. Tapi di sini kakak bakal jelasin 5 aja nih untuk persiapan UTBK SNBT kalian. Oke, nanti itu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan juga piktogram. Sip, yang pertama kakak bakal jelasin tentang diagram garis dulu ya. Nah, untuk diagram garis atau mungkin banyak orang yang menyebutnya sebagai kurva ataupun grafik begitu ya. Artinya, itu tuh sebenarnya sama aja sih. Tapi maksudnya yaitu adalah suatu visualisasi data kuantitatif yang berupa angka yang hubungannya digambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y hingga membentuk satu garis. Kayak gini nih. Nah, karena diagram ini berbentuk sumbu X dan sumbu Y, maka informasi mengenai isi dari sumbu X dan sumbu Y tentu harus teman-teman cermati ya. Jangan sampai nanti ketuker ataupun teman-teman belum paham tuh yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Jangan sampai lupa ya. Oke, yang kedua ada diagram batang nih. Sama seperti diagram garis, diagram batang ini juga disusun atau terdiri atas sumbu X dan juga sumbu Y. Biasanya, data yang disajikan itu detail dan bersifat tunggal. Bisa yang berdiri maupun yang rebahan. Rebahannya tapi bukan kayak teman-teman kalau tiduran ya. Beda. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Oke, mantap? Siap? Lanjut. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Seperti ini nih contohnya. Nah, kalau di diagram lingkaran, hal yang perlu teman-teman perhatikan yaitu persentasenya sama sudut-sudut yang menyusun lingkaran tersebut. Maksudnya, biasanya nanti satu lingkaran itu bakal dibagi jadi beberapa bagian. Dan ingat, satu lingkaran sudutnya berapa jumlahnya? Ya, 360 derajat. Dan persentasenya tentunya 100%. Itu harus diperhatikan ya teman-teman. Sip, sip. Yang keempat, ada histogram nih. Nah, histogram ini
mirip-mirip kayak diagram batang. Tapi apa sih bedanya? Bedanya dalam penyajian datanya ya teman-teman. Jadi biasanya dia itu bukan data tunggal, tapi dalam berbentuk range yang memuat beberapa data. Contohnya kayak gini. Nah, hal yang perlu diperhatikan tentu saja keterangan sumbunya ya, sama range yang disajikan. Harusnya masing-masing memiliki selisih yang sama. Jadi nggak ada yang beda-beda begitu ya. Sip, mantap. Oke, yang terakhir nih ada piktogram atau diagram gambar. Kadang juga bisa dikombinasi dari beberapa diagram. Piktogram ini cukup jarang dipakai di laporan ilmiah. Biasanya kalau piktogram itu digunakan di infografis teman-teman. Biasanya piktogram itu digunakan untuk infografis teman-teman. Jadi bukan di laporan ilmiah begitu ya. Nah, hal ini karena piktogram itu cukup mudah dipahami. Jadi tanpa ada sumbu X ataupun sumbu Y. Biasanya kayak gini nih. Nah, sebenarnya teman-teman cuma perlu buat memperhatikan keterangan dalam piktogram aja. Dan biasanya dari situ teman-teman bisa memahami maksud dari diagram yang disajikan. Gimana? Mudah bukan? Bisa dipahami kan ya? Oke, karena penjelasan tadi terkait tabel dan diagram sudah kakak jelasin nih. Ingat tadi ada apa aja buat penyajian data? Ada tabel, ada diagram garis, diagram batang, lingkaran, histogram, dan juga piktogram. Next, kita lanjut ke pembahasan soal yuk. Sip, kita di pembahasan soal. Kali ini kakak mau nggak cuma mengukur kemampuan kalian ya dalam membaca data. Tapi juga kakak ingin menguji bagaimana kemampuan penalaran kalian. Nah, nanti ada macam-macam data dan juga macam-macam diagram maupun tabel yang bakal kakak sajikan. Nah, sekarang kita bahas dari soal nomor 1 dulu ya. Oke, di sini berikut merupakan hasil pengukuran nutrisi dari buah pisang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa bagian ya, maksudnya beberapa zat yang terkandung dalam buah pisang, beserta jumlahnya dan juga satuannya. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat terkait informasi pada tabel tersebut. Nah, kita lihat dulu ya, apa sih pernyataannya? Bisa teman-teman lihat di opsi dan juga bisa teman-teman pause. Oke, gimana? Kira-kira jawabannya apa? Oke, teman-teman, boleh dilihat jawabannya apa ya? Sudah menebak jawabannya? Oke, yang perlu teman-teman perhatikan dalam tabel tersebut adalah kolom dan baris. Juga keterangan yang tersedia ya, termasuk informasi dalam tabel tersebut. Nah, kita fokus ke situ aja ya, dan cek tuh mana informasi yang sesuai dengan opsi yang ada. Nah, jawabannya yang paling tepat yaitu yang D, dodol. Nah, karena kenapa? Karena jika dibandingkan dengan kadar air pada pisang, kadar protein itu masih lebih rendah dan memang masih lebih tinggi kadar airnya. Gitu ya. Sip, mantap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini ada grafik atau diagram garis tentang harga batu bara dan minyak mentah. Warna biru tua menunjukkan harga minyak mentah, sementara warna biru muda menunjukkan harga batu bara. Nah, sesuai dengan apa yang ada pada grafik, teman-teman bisa lihat kalau satuannya berbeda. Untuk batu bara, satuannya itu US dollar per ton. Sementara untuk minyak mentah, itu US dollar per barel. Pertanyaannya nih, manakah pernyataan yang pasti salah terkait grafik tersebut? Kalau pasti salah, berarti yang kurang tepat ya. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Teman-teman bisa dicek lagi, bisa di-rewind mungkin ya. Tadi gambar
grafik yang disediakan sama opsi-opsinya. Teman-teman bisa periksa tuh, yang mana yang dia itu tidak sesuai. Nah, kalau misalkan udah, jawabannya apa? Ya, yang E ya teman-teman. Karena di tahun 2013 sampai 2014, harga minyak mentah lebih mahal dibandingkan harga batu bara. Sehingga salah tuh kalau misalkan pernyataannya harga minyak mentah itu selalu lebih murah dibandingkan harga batu bara. Sip, bisa dipahami kan? Mantap. Oke, kita ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada data lagi nih, tapi dalam bentuk diagram batang. Atau apa nih teman-teman? Ayo jangan kekecoh. Iya, ini histogram teman-teman. Nah, pada suatu posyandu bisa dilihat gitu ya. Di sini ada hasil pengukuran tinggi badan balita. Dengan di sumbu Y yaitu ada frekuensinya, sementara sumbu X itu ada range. Range tinggi badan dari balita tersebut. Nah, bisa dilihat di sini di histogram ini gitu ya. Dia ini datanya dalam bentuk range. Nah, pertanyaannya apa nih? Manakah pernyataan yang pasti benar berdasarkan histogram tersebut? Bisa lihat, teman-teman ini opsinya. Coba teman-teman cek satu persatu opsinya apakah sesuai dengan histogram tadi. Jawabannya apa? Ya, yang C teman-teman. Cuan. Kenapa jawabannya yang C? Soalnya dari data yang disajikan, tinggi badan tertinggi itu 75,5 cm. Gitu ya. Sip. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada data lagi nih teman-teman yang kakak sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau kayak gini, jangan lupa ya, perhatikan persentase pada diagram tersebut. Di sini yang disajikan adalah data olahraga, data jenis olahraga ya teman-teman, yang disenangi oleh murid-murid di suatu sekolah. Bisa dilihat beda-beda ya persentasenya. Nah, pertanyaannya, jika jumlah murid sekolah tersebut adalah 300 siswa, dengan catatan tidak ada siswa yang menyukai olahraga yang sama, maka pernyataan yang benar adalah, oke, seperti yang tadi, teman-teman harus cek opsi ini, setiap opsinya apakah sesuai dengan diagram yang disajikan. Apakah sesuai dengan datanya atau tidak ya. Jangan ada yang namanya perkiraan, itu nggak boleh. Jadi harus tetap sesuai dengan apa yang disajikan. Nah, kalau kita lihat dari opsi dan juga dibandingkan dengan hasil diagramnya, jawabannya yang Bandung alias yang B. Karena kenapa? Jika kita hitung 32% siswa yang menyukai olahraga sepak bola itu dikali jumlah seluruh siswa sekolah tersebut, yaitu 300 siswa, hasilnya berapa? 96 orang. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B. Gitu ya. Sip, mantap. Terakhir nih. Ya, nih. Kakak kasih soal yang terakhir nih. Untuk soal nomor 5. Di sini ada dua penyajian data nih teman-teman. Ada tabel sama ada juga diagram batang. Soalnya, seorang peneliti melakukan eksplorasi pada sebuah lahan di daerah Jawa Barat dan mendapatkan beberapa hasil. Di sini ada tabel hasil pengukuran kondisi lingkungannya nih. Sama ada diagram batang yang berupa hasil jenis tanaman yang ditemukan di lahan tersebut. Nah, gimana nih? Apa nih ya? Teman-teman harus bisa ngebandingin nih atau mencari hubungan di antara dua data tersebut. Soalnya, pernyataan manakah yang pasti benar berdasarkan data tersebut? Ingat, teman-teman bisa dicek tuh satu persatu opsinya dan dibandingkan dengan data yang disajikan. Nah, ingat, teman-teman harus dikoreksi ya opsinya. Dan apa jawabannya teman-teman? Ya, yang D. Nah, kenapa? Karena data yang disebutkan sesuai dengan tabel maupun diagram. Makanya jawaban yang paling tepat itu yang D.
Gitu. Gimana? Bisa dipahami kan teman-teman? Jadi kita udah belajar nih tentang macam-macam diagram, macam-macam tabel yang merupakan macam-macam penyajian data. Sama tadi juga kita udah bahas soal. Gitu. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang macam penyajian data. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.